Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mengenai ICF atau International Classification of Functioning, Disability and Health sebagai suatu kerangka berpikir dalam penanganan disabilitas. Kita mulai dengan sebuah kasus ya. Misalkan, ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun diperiksakan ke dokter karena tidak dapat berjalan sendiri. Sebagai seorang dokter yang menangani disabilitas, akan ada beberapa pertanyaan yang bermunculan, sehingga diperlukan kerangka berpikir untuk menangani disabilitas secara komprehensif atau menyeluruh. Dan salah satu modelnya adalah ICF. Apa itu ICF? Untuk apa ICF digunakan? Apa saja komponen yang dinilai? Bagaimana ICF mengartikan disabilitas? Dan bagaimana penerapannya untuk kata laksana disabilitas? Mari kita simak video ini hingga selesai. ICF adalah sebuah klasifikasi internasional yang dikeluarkan oleh WHO sebagai suatu kerangka berpikir atau bahasa universal untuk mendeskripsikan komponen kesehatan dan komponen lain terkait kesehatan. Maka, ICF dapat digunakan sebagai bahasa universal dengan menggunakan kode terstandar atau sebagai kerangka berpikir. Di pembahasan selanjutnya, kita akan lebih membahas mengenai ICF sebagai suatu kerangka berpikir dalam menangani disabilitas. Lalu, bagaimana filosofinya? Filosofi ICF terkait erat dengan definisi sehat secara utuh yang dikeluarkan oleh WHO dan undang-undang. Model disabilitas mengalami perkembangan seiring waktu. Pada tahun 1980, WHO mengeluarkan ICIDH sebagai model individual yang bersifat linear. Sementara di tahun 2001, WHO mengeluarkan ICF sebagai model yang terintegrasi dan bersifat dinamis. Berikut adalah kerangka berpikir atau model disabilitas oleh ICIDH sebagai model individual yang bersifat linear. Dikatakan bahwa suatu patologi menyebabkan hendaya, kemudian menyebabkan disabilitas dan kecacatan. Sementara ICF sebagai revisi ICIDH merupakan model terintegrasi dari individual dan sosial, terdapat komponen lain terkait kesehatan dan bersifat dinamis. Lalu, apa saja komponen yang dinilai oleh ICF? Selain kondisi kesehatan atau penyakit, ICF juga menilai struktur dan fungsi tubuh, aktivitas, partisipasi, faktor personal, dan faktor lingkungan. Dan semua ini saling mempengaruhi. Kita bahas satu persatu ya. Komponen pertama yang dinilai adalah kondisi kesehatan atau penyakit, yaitu istilah yang menaungi berbagai penyakit, kelainan, cedera, dan kondisi lain seperti penuaan, stres, kelainan kongenital, atau genetik. Berikut contoh-contohnya. Komponen yang dinilai berikutnya adalah struktur tubuh atau bagian anatomi dari tubuh dan fungsi tubuh atau fungsi fisiologis sistem tubuh. Jika mengalami kehilangan struktur dan atau fungsi tubuh, maka individu tersebut dikatakan mengalami impairment atau hendaya. Komponen berikutnya yang dinilai adalah aktivitas. Aktivitas adalah pelaksanaan tugas atau aksi oleh seorang manusia. Contohnya, aktivitas belajar, berbicara, mobilisasi atau bergerak, perawatan diri, atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Jika seseorang mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam melakukan kegiatan tersebut, maka ia mengalami keterbatasan aktivitas atau activity limitation. Komponen berikutnya adalah partisipasi, yaitu keterlibatan individu dalam situasi nyata di kehidupan. Ini mencerminkan perspektif sosial. Contohnya, saat individu terlibat dalam bermain bersama, bersekolah, bekerja, aktivitas sosial, berolahraga, dan berekreasi. Jika seorang individu mengalami masalah dalam keikutsertaan di situasi kehidupan, maka ia dikatakan mengalami keterbatasan partisipasi atau participation restriction. Komponen lain yang dinilai adalah
faktor kontekstual yang terdiri dari faktor personal, yaitu atribut dari seorang individu yang mempengaruhi bagaimana individu tersebut menghadapi disabilitasnya. Serta faktor lingkungan, yaitu kondisi fisik, sosial, dan perilaku di lingkungan tempat seorang individu itu hidup dan beraktivitas. Dari faktor personal dan lingkungan, kita dapat menilai apakah individu tersebut memiliki fasilitator atau barier. Fasilitator adalah faktor yang meningkatkan fungsi dan mengurangi disabilitas. Sementara barier adalah faktor yang membatasi fungsi dan mengakibatkan disabilitas. Jadi, apa definisi disabilitas menurut ICF? Seorang individu dikatakan mengalami disabilitas jika ia memiliki hendaya atau impairment dan atau keterbatasan aktivitas dan atau keterbatasan partisipasi. ICF ini sering digunakan oleh berbagai profesi maupun masyarakat. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau KFR adalah salah satu yang sering menerapkannya. Apakah itu KFR? KFR atau kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah spesialisasi kedokteran yang berkenaan dengan evaluasi, diagnosis, dan tata laksana pasien yang mengalami disfungsi dan disabilitas dengan menggunakan kerangka berpikir ICF. ICF ini digunakan sebagai kerangka berpikir dalam evaluasi, diagnosis fungsional, dan tata laksana KFR sehingga mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki dalam mencapai target kemampuan fungsional sehingga individu dapat beraktivitas atau berpartisipasi dalam kehidupan seoptimal mungkin. Kita kembali ke contoh kasus ya. Di awal video tadi, terdapat kasus seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang diperiksakan ke dokter SPKFR karena sulit berjalan sendiri. Kali ini, kita coba menerapkan ICF untuk menelaah disabilitas pada pasien. Untuk itu, dokter perlu mengevaluasi semua komponen ICF pada pasien ini. Komponen pertama adalah kondisi kesehatan. Dari dokter sebelumnya, pasien telah didiagnosis mengalami cerebral palsy dan epilepsi. Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap struktur dan fungsi tubuh. Dan pada pasien ini didapatkan hendaya, yaitu periventricular leukomalacia atau lesi otak, spastisitas otot, dan subluxasi panggul. Kondisi kesehatan dan hendaya ini menyebabkan anak mengalami keterbatasan aktivitas, yaitu tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan kursi roda yang didorong orang tua. Ia juga mengalami keterbatasan partisipasi karena sulit bermain dengan anak lain. Aktivitas dan partisipasi ini juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual, yaitu faktor personal dan faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan, pasien memiliki fasilitator dan barier yang turut mempengaruhi penanganan disabilitasnya dan harus turut diperhatikan. Berikut adalah bagan ICF yang telah disertakan semua komponen yang telah dievaluasi pada pasien ini. Berdasarkan semua potensi dan hambatan yang dimiliki oleh pasien dalam komponen ICF ini, dokter akan menelaah kemudian menentukan target tata laksana dan program tata laksana pada pasien. Beberapa pasien yang memiliki diagnosis yang sama, misalnya cerebral palsy, bisa jadi memiliki target fungsional dan program tata laksana yang berbeda-beda. Hal ini bersifat individual dan bergantung pada potensi dan hambatan yang dimiliki pasien. Dari rangkaian video yang telah ditonton tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ICF dapat digunakan sebagai kerangka berpikir dalam evaluasi, diagnosis fungsional, dan tata laksana pada pasien dengan disabilitas, sehingga diketahui potensi dan hambatan yang dimiliki untuk menentukan target kemampuan fungsional, sehingga pasien dapat beraktivitas atau berpartisipasi dalam kehidupan secara optimal.
Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Semoga bermanfaat ya.